Website ini dibuat dengan infrastruktur yang gratis. Nggak ada biaya hosting atau biaya beli domain. Ngedit atau nambahin postingan di sini nggak perlu ngoding. Bisa langsung dari GitHub. Desainnya bisa kita custom, jadi bisa edit pakai HTML dan CSS. Desainnya juga responsif, jadi untuk pakai di HP nggak masalah. Yang lebih kerennya lagi, performa website ini termasuk sangat cepat. Walaupun untuk mobile, nggak sebagus itu. Tapi dengan hosting yang gratis, kita nggak bisa komplain juga. Kalau bisnisnya udah berkembang, kita bisa ganti alamat website dengan domain custom. Tapi kalau teman-teman misalnya perlu jasa bikin custom furniture, interior, dan arsitektur, silahkan hubungi tim Kanaka. Jadi kali ini kita akan ngebahas kenapa saya pilih pakai GitHub Page dan Jekyll untuk website ini. Siapa tahu bisa berguna buat jadi bahan pertimbangan teman-teman yang pengen bikin website yang gratis untuk buka usaha. Jadi ceritanya adik sepupu saya pengen minta tolong untuk dibikinin website buat usaha interior design. Setelah cari tahu, tujuan utama website ini adalah seperti portfolio online. Nggak perlu ada fitur-fitur seperti pembayaran online atau chatting di website itu. Dan nggak perlu ada user login dan fitur kompleks lain. Jadi setelah diskusi lebih lanjut, saya kasih saran bikin websitenya sebaiknya dibuat dengan biaya seminim mungkin. Terutama karena bisnisnya baru, jadi kurang pas kalau terlalu banyak bayar untuk domain dan hostingnya. Mending uang hostingnya untuk saya aja, hehe. Tapi saya kasih tahu juga bakal ada beberapa keterbatasan. Misalnya domainnya nggak bisa full custom. Terus untuk ngedit kontennya, harus pakai GitHub. Jadi perlu dipelajari dikit cara ngedit pakai GitHub. Sebelumnya saya udah bikin video cara ngedit postingan di GitHub Page. Terus ada keterbatasan beberapa fitur kalau pakai GitHub Page dan Jekyll. Misalnya mau filter berdasarkan kategori seperti di sini, nggak bisa seperti di website yang pakai framework seperti React, Vue, dan lain-lain. Tapi buat pengunjung website itu nggak masalah. Yang penting fungsi utamanya bisa jalan. Kalau di Jekyll, ini perlu diakalin sedikit untuk filter jadi seperti ini. Jadi tiap kategorinya punya halaman sendiri. Dan lagi-lagi buat yang akses website ini nggak akan ada masalah apakah di balik layar pakai framework atau cuma pakai HTML dan CSS biasa. Framework seperti React bukanlah hal yang wajib untuk bikin website. Poin ini penting karena sebagai programmer terkadang kita terlalu fokus dengan teknisnya. Misalnya sekarang lagi rame yang pakai React, website apapun harus pakai React. Tapi bukan berarti framework front-end itu nggak bagus. Untuk beberapa kasus, framework seperti Vue dan React itu sangat berguna. Intinya kita pilih tools dan framework yang sesuai dengan kebutuhan kita dan nggak terlalu fanatik dengan salah satu framework. Terus hal yang menarik lagi, buat chattingnya saya kasih saran bisa pakai WhatsApp aja. Bisa dibikin tombol seperti ini, yang kalau diklik bisa langsung nyambung ke WhatsApp. Kalau misalnya kita bikin sistem chat dari awal, pasti perlu lebih banyak biaya. Perlu setup sistem login, registrasi, penyimpanan data, dan lain-lain. Kalau perlu bikin ini, semuanya bakal perlu biaya dan waktu lebih banyak. Daripada terlalu lama bikin fitur chat, lebih bagus segera luncurkan websitenya, biar bisa tes respons dari pengguna. Di sini tujuannya orang yang berminat bisa kontak tim Kanaka. Walaupun memang mungkin kurang elegan harus pindah ke WhatsApp. Tapi dengan sistem chat di WhatsApp ini, bagusnya kita nggak perlu khawatir masalah perlindungan data, keamanan, dan lain-lain. Website static seperti ini sangat aman karena nggak ada yang perlu dihack. Nggak perlu koneksi ke database, nggak ada data yang takut dicuri, dan nanti kalau bisnisnya udah berkembang, migrasi ke sistem chat buatan sendiri itu bisa diatur. Yang penting ada anggaran yang sesuai. Terus salah satu keunggulan utama dari static website seperti ini adalah kecepatannya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, website ini dapat hasil yang sangat bagus untuk desktop. Walaupun nggak sebagus itu di mobile. Teman-teman juga bisa cek performa website yang lain di sini. Untuk menggunakan website pada umumnya, matriks yang ada di sini dinilai penting. Misalnya seberapa cepat konten pertama muncul, dan seterusnya. Hal ini penting karena zaman sekarang semua dituntut serba instan. Website loading agak lama pun kita bisa kesel. Dan kalau udah kesel, bisa batal akses website tersebut. Makanya Google juga rekomendasiin website yang punya performa bagus, supaya para pengguna nggak marah-marah. Jadi ini hal penting untuk menghargai waktu dan kestabilan emosi para pengguna website. Dan supaya website yang kita bikin punya search engine optimization atau SEO yang bagus. Ngomong-ngomong tentang SEO, ini juga jadi keunggulan static website seperti Jekyll, Hugo, dan Gatsby. Karena static website langsung membuat file HTML beserta isinya, jadi lebih ramah untuk SEO. Para bot dari Google bisa menjelajahi isi HTML ini dengan gampang. SEO ini berguna terutama untuk kompetisi bisnis yang tinggi. Semakin bagus performa SEO, website kita akan semakin direkomendasikan oleh Google. Tapi sekali lagi bukan berarti kalau pakai Jekyll atau Hugo atau Gatsby, website kita otomatis jadi terdepan. Banyak faktor yang pengaruhi performa SEO. Teman-teman bisa eksplorasi gimana caranya untuk meningkatkan performa SEO. Dan buat teman-teman yang berminat cari tahu caranya setup website yang simple dengan Jekyll, bisa nonton playlist di sini. Selamat bereksperimen ya!